gitu loh. Jadi iya jujur loh. Lu kesal sama Dosma gara-gara bacot gede tapi belum ada bukti gitu. Iya, jujur. Karena memang gini, gua itu karena memang Ripa kan mulutnya jahat ya, wajar dong gua agak kesel. Nah, gua mau Dosma ini mulutnya itu dibuktiin gitu loh. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Iya, jadi Dosma gue kesel juga, gedek juga gua. Jadi kalau lo nggak bisa ngomongin, lo praktekin apa yang lo omongin, udah dong. Makanya apa ya? Kekuatan daya pikir lo, kekuatan hukum lo, ya lo imbangin aja dengan kekuatan mulut lo kan gitu. Oke, tapi aku mau nanya, kamu kan nggak rugi apa-apa dengan bacotannya Dosma. Kamu ada keluar duit nggak? Seharusnya Kalau masalah duit, Juli, kalau masalah duit enggak gitu ya. Cuman kan saya sebagai orang Kristen, tentu gue gedek dong. Gedeknya di mana? Nah, dia kan berusaha untuk ngandangin si Ripa, tapi kan realitanya nggak terjadi. Coba Gitu loh, Indo, lu inget-inget, ini udah jalan berapa bulan nih dari omongan dia di awal? Aku ada kali 5 bulan ya. 5 bulan? Gak tahu dah, gua nggak ngerti. Ada berapa bulan gitu. Aduh. Cuman kan lu kenapa sih lebih ngomong duluan kalau nggak terrealisasi kan kita aneh ngelihat lu bro. Gue juga komen di komalnya dia apa di VT-nya dia lu karena gue pengen itu real gitu loh. Gini, ya, itulah cara mencari duit yang paling gampang di medsos. Ya, lu tinggal keluar, lu bilang hari ini nih, lu bikin VT, lu bacot-bacot, saya akan menangkap si Kores ini, si penghujat Tuhan kita gitu kan. Nanti banyak orang Kristen bilang sama lu, kita dukung, berapa nomor rekening? Kamu kasih. Terus begitu ditanya, aduh susah, memang nggak bisa ditangkap, udah gitu aja. Uang udah sama lu, selesai. Gua nggak tahu ya kok. Gua nggak tahu ya, mungkin bisa jadi seperti itu karena siapa tahu, gua nggak tahu kan lu Juli, siapa tahu memang lu pernah upload donasi ya, menghimpun donasi, gua nggak tahu lu pernah begitu apa tidak. Enggak, gitu ya. Atau memang itu kalau gua nggak tahu. Kita nggak pernah mau nangkapin orang, lu nggak pernah, silakan lu cek, pernah nggak aku buat video atau pengumuman aku akan memenjarakan orang Kristen, terus aku ngumpulin donasi, silakan cek, nggak pernah. Tapi kalau Dosma pribadi juga gue nggak tahu dia ada kayak gitu. Cuma yang kita obrolin di awal, Rudy Yohanes, nah itu baru kita saksi mata, saksi hidup kalau kita berapa puluh, berapa ratus anjing keluar itu. Kalau Dosma gue nggak tahu sama sekali, serius. Dan Paul Jang juga udah ngomong ya, Paul Jang udah bilang dia jadi korban dari si Rudy Yohanes yang waktu itu sesama penghujat anjing, sesama penghujat. Aduh. Dosma tapi gue nggak tahu sama sekali karena dia independen, dia bukan dari dunia ini, tiba-tiba lapor tiba-tiba sering bikin TikTok gitu. Mungkin dia karena sebagai dia lawyer gitu ya, dia terus tambah lagi imannya, dia merasa nggak enak imannya diobok-obok menurut perasaannya, jadi dia banyak mungkin juga yang banyak yang nawari dia akan bantu, cuman masalahnya di belakang itu transfer atau apa kita nggak tahu, tapi banyak yang nawari. Tapi kalau yang Walabu nih kamu bisa lihat ini paling lucu guys. Tunggu ya. Tapi waktu lu ribut sama si Yohanes, dia mau berusaha untuk ngelaporin lu, tapi lu nggak ada niat. Kayaknya masih belum berhasil. Lu ada niat juga untuk memenjarakan si Yohanes. Enggak, gue nggak pernah kayak kalian, cemen. Lihat ya, ini Paul Jang, kalian boleh nonton. Ya ini 2 tahun. Judulnya nggak kebaca dong. Apa itu? Gala Rua cabut laporan Joshua MC. Oh iya. Sang debitur bangkrut ya. Jadi si mengaku dia sudah banyak bantu ke si Walabu dan ternyata mereka cuma dikadalin ya, bahkan waktu dimintain pertanggungjawaban biayanya kemana, uangnya kemana, nggak bisa dibuktikan. Itulah makanya jadi hal yang masuk akal gitu ketika dia viewernya ya 1K gitu kan, 2K gitu hilang. Dulu sempat 10K 12K itu sempat dia itu konsisten di situ. Ya, dulu, cuma terus menurun. Karena banyak inilah. Ini si Paul Jang kasih lihat bukti-bukti ya kalau mereka tuh kasih duit. Nih teman-teman. Ya, nih mutasi rekeningnya. Jadi semua orang Kristen itu dimintain sama si Walabu gitu. Ini si Julius wajib masuk gitu kan, karena waktu itu bisa dibilang paling inilah. Aku selalu masuk. Lu inget berapa nominalnya yang udah masuk ke dia ya? Dari nggak si tahu. Zhang ngomong?
Kalau si Jang gede, belum lagi sama orang-orang lain itu puluhan bahkan mau ratusan. Yang ke si Rudy. Ya, belum itu dari grupnya dia ya, belum sama yang grup-grup yang lain. Sedih aja. Berapa rugi aja ngerugiin umat sendiri. Dan itu Ya, nggak kita sekali nggak aja tahu. berkali-kali. Pedih aja. Itulah kelakuan kalian Indo. Cuman Kalau Nah, saya ini ya, yang anak Indo anak Batak tahu cerita anak Batak. ribut sama Yusuf PI. Hah? Anak Batak. Iya kan? Rudy Simamora. Iya, Rudy Simamora karena kan awalnya memang apa ya, live kan. Ah ya, yang itu. Nah, kita nggak bahas yang live-nya atau hujatannya dia, kita bahas di belakangnya gitu. Nah, itu kan salah Donasi. salah satu yang paling depan untuk menyuarakan Rudy siapa? Rudy Simamora atau anak Batak ini bisa dikeluarkan kan Rudy Yohanes juga. Berapa anjing masuk itu ke dia? Berapa itu masuk? Kalau nggak salah berapa ya Julia? Berapa waktu itu ya? ratusan. Itu yang pertama, yang kedua puluhan. Enggak, Yang kedua yang puluhan. kedua itu kepake puluhan. Masuk berapa ya nggak tahu karena kan dimintain mutasi rekeningnya. Waktu itu si pipis kucing dan grup-grup Kristen yang lain kan minta sama dia mutasi tapi nggak dikasih kan? Oh gitu. Nggak dikasih. Mereka minta transparan. Lalu kamu tahu dari mana Juli kalau mama itu puluhan? Kalau nggak ada informasi Ngomong Kalau si yang puluhan tuh- Rudinya enggak, ngomong. yang Puluhan tuh klaim Rudi. Rudi bilang uang puluhan juta sudah dipakai untuk bayar pengacara, sewa hotel, uang transportasi dan lain. Itu dari Rudi. Udah habis, sisa sedikit katanya. Kita butuh bantuan kalian lagi nih, gitu dia bilang. Tapi ini Indo yang gua bahas sebenarnya bukan yang anak Batak kedua, anak Batak yang pertama itu ada. Ada itu Iya, anak Batak ada. yang pertama itu. Ada. Nah, itu Rudy juga itu. Ya. Tapi kalau masalah nominal sih gua nggak tahu betul ya karena memang gua nggak terlalu ngikutin. Cuman kata gua sih apa ya, saya kalau ngomong takutnya banyak teman-teman Kristen yang berpikir lain sama gua gitu. Jadi ya gua juga nggak terlalu vulgar berani masalah donasi-donasi yang dikumpulkan untuk membantu sesama teman apologet Kristen gitu ya. Dan saya juga tidak mau menjadi duri dalam daging bagi teman-teman gua yang Kristen. Ya, gua menghargai itu, Bre. Gua respect kalau soal itu ya gua respect. Di sini kan kita cerita nggak ada lunya, nggak ada Kristennya tadi. Jadi kita ceritanya bebas gitu. Jadi Nah, kita tapi ini untuk apa ya? Apa ya Sekali namanya lagi, tuh? tunggu, Res, aku mau bilang yang aku sampaikan ya, yang kita ngomong itu semua bisa dipertanggungjawabkan dan sekali lagi ya kayak tadi misalnya ditanya sama aku berapa tuh, kenapa lu bisa bilang puluhan? Kalau puluhan tuh dari si Rudi, ya kita percaya gitu kan? Dia bilang udah kepake puluhan gitu. Kalau masuk berapa ya kita nggak tahu. Banyak orang Kristen bilang ya harusnya lebih gitu. Ya logikanya nggak mungkin lah uang yang masuk minus. Siapa yang mau nombokin kan gitu? Pastinya lebih. Lebihnya berapa kita nggak tahu. Karena versinya teman-teman Kristen saat dimintai pertanggungjawaban mutasi dia nggak mau kasih. Ya, kenapa nggak mau kasih? Silakan tanya ke orangnya. Terus yang kasus saya dulu itu Paul Jang sendiri yang ngomong ya. Oh kami sudah kasih sekian-sekian. Tapi kepake berapa sama si Rudi nggak tahu. Mereka nggak tahu. Sekian itu kamu bisa kasih tahu nggak sekian itu ada jumlahnya berapa gitu? Angka pastinya nggak tahu karena dia bilang ada beberapa yang transfer pribadi dan sebagainya. Tapi dari Galaruanya sendiri, dari yayasannya Paul Jang itu puluhan dari yayasannya Paul Jang ya. Galarua itu bukannya yang pertama ya? Yang pertama kan? Iya. Penangkapan pertama kan? Yang kedua mah nggak ikut-ikut kan? Enggak, waktu Udah nggak kedua, ada- waktu kedua. Jadi Paul Jang itu dulu Oh, sampai- yang Julius ya anjir Jadi kepala ini gua aja nyampur-nyampur dulu ceritanya. ya, dulu kepala gua aja dihargai 1 M loh, Indo sama Paul Jang. Kalau siapa yang bisa Tapi makan kalau sinyal gue aku? mikirnya mungkin gini, Bang Juli. Gue mikirnya gini. Bisa jadi memang Paul Zhang support Bang Rudy Yohanes untuk menjarak ngandangin lu ya. Tapi kalau tiba-tiba kita lihat lu nggak lo bebas hukum gitu ya. Mungkin saya berpikirnya gini, Bang. Bisa jadi apa yang dikatakan oleh Edis itu betul gitu ya. Apa yang dikatakan Edis? Siapa yang bisa mau memenjarakan Islam? Gitu. Mungkin saya sih berpikirnya gitu, Bang. Itu Indo itu udah patah itu apa mitos-mitos kayak gitu. Kan Ustadz Yahya Waloni kena penjara juga 1 tahun Tapi- kurang. Nah, kalau aku sih ngelihatnya gini ya, terlepas cara pandang kita berbeda, saya sebagai orang Kristen melihat ketimpangan dalam hukum keadilan di negara ini tentang apologet yang ada dengan kasus-kasus yang ada maksud gua. Coba kita lihat Yahya Waloni dengan KC kan beda ya hukumannya. Itu beda pasal. Kalau itu memang beda pasal. Kalau KC itu dia kena pasalnya itu membuat keonaran.
membuat keonaran, bukan UU ITE penistaan agama, bukan Kalau UU aku ITE kalau penistaan aku agama. gini, lu udah Terus pernah bilang begitu Juli sama gua di kita pernah bahas. Tapi kalau aku ngelihatnya nggak seperti itu, Bro. Karena loh, membuat aku ikuti keonaran. sidangnya, aku kirim Iya, orang untuk liput iya. sidangnya, gimana sih? Ya, makanya gue bilang coba kasih kesempatan gue ngomong. Karena gue mikirnya gini, penyebab awalnya itu kan menjadi onar karena membahas agama. Lalu kemudian itu menjadi riuh, menjadi ricuh, menjadi rame. Akhirnya memang yang dilihat jadi kasus keonaran. Tapi Hmm. sebabnya itu kan agama, bro. Iya, tapi kan balik lagi gitu, kan kita lihatnya adalah dampaknya. Ya Oh kita iya, harus yang kedua juga Ratu Entok. Ratu Entok kena juga. iya, tunggu ya. Ini kita mau lihat, kita bandingin yang dekat-dekat aja deh. Kalau yang itu kan sudah lewat dan pasalnya beda ya. Itu pasalnya beda. Kita bahas yang pasalnya mirip, yaitu Ratu Entok dan Rudy Simamora yang waktu waktu ditangkoinya dekat. Betul nggak si Indo? Setuju nggak? Iya, Wah, berdekatan. berdekatan. Lu tahu Hmm. nggak Ratu Entok tuh divonis berapa lama? Kayaknya nggak nyampe 2 tahun atau berapa gitu. 2 tahun Dua 8 tahun bulan atau 10 berapa? bulan. Dua Berapa? tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan. Ku kasih lihat. Ya, jadi 3 Ratu tahun. Entok itu, ya Ratu Entok itu divonis 2 tahun 10 bulan. Oke? Lo Berarti tau belum nggak? keluar lah ya. Sorry gue potong. Ya, belum Berat. keluar. Udah mulai berarti, udah mulai ya? Udah mulai. Dari ditangkap udah dihitung. Jadi, Waduh. ini Ratu Entok yang notabene hanya menyuruh Yesus potong rambut. Tahu lah nggak Rudy Simamora? Ya, artinya ini kan sama-sama di Sumut nih, sama-sama di Medan ya. Lo tahu nggak Rudy Simamora itu cuman berapa? Vonis kedua kemarin. Gua tahu. Nah, nggak, aku tanya si Indo. Ya kalau menurut ceritamu pernah kalau Entok itu 2,8, di Rudy Yohanes itu 2,6 apa beda-beda 2,25 gitu kurang lebih. Ya, Artinya Entok lebih beda tua. 2 bulan. Nggak, beda 2 bulan. Ya itu menurut Yang cerita lo yang yang kita gue dengar. bilang, Aslinya gue nggak tahu. nggak, ini menurut catatan pengadilan bukan gua. Yang kita bingung tuh gini. Menurutmu adil nggak kalau kita bicara adil ya? Satu residivis loh. Residivis itu biasanya plus 30%. Betul nggak? Kalau kamu bilang gini Bang Juli, kalau kamu bilang adil Enggak, tunggu, enggak, yang kedua si Rudy berapa sih? 2 tahun 8 bulan. sama dong berarti. Oh. Nggak, beda 2 bulan. Lebih rendah 2 bulan. Tetapi kita harus ingat, dia residivis loh. Tapi kan dia pernah masuk dia, Bre. Harusnya Iya, nambah residivis. keras dong. Iya makanya Biasa residivis. residivis itu plus 30% biasanya. Nah, cuman gini Bang, cuman gini Juli, kalau kamu bilang adil nggak, kayaknya sih nggak pas juga kamu mengatakan itu karena namanya hakim, dia punya hak, dia punya keputusan, dia lebih punya apa ya Ya power udah, kita nggak untuk. komplain kan? Buktinya Muslim nggak komplain. Kalau kami mau teriak bisa nggak? Bisa. Cuman kami kan nggak komplain. Ada nggak konten Kristen? Oh nggak adil gitu. Nggak ada. Coba cek. Ada nggak ya? Enggak, justru gini, adil enggak? Kan seolah lo mengkomplain, cuman komplainmu itu lo nggak sarankan kepada kantor pengadilan kan? Karena kamu adil nggak adil. Nah, makanya kata gue tadi, makanya gue Karena lu bentar kan dulu, bahas bentar. adil. Bentar dulu. Makanya kata gue tadi, kalau ngomongin masalah adil nggak adil, hakim itu lebih punya hak Ya dan udah, dia lebih tahu untuk setuju. memutuskan itu. Ya udah setuju. Kami setuju untuk hal itu. Jadi ya udah selesai. Jadi jangan teriak-teriak lagi, wah nggak ada keadilan dan sebagainya gitu. Kalian lucu kan? Begitu ini kalian bilang, oh hakim tahu. Tapi begitu tadi si KC, oh hakim ini nggak ada adil di Indonesia. Yang komplain nggak adil tuh kamu, bukan Nah kami. gini loh maksud gua, kenapa gua bilang tidak adil kasusnya Kaca dengan Yahya Waloni? Lihat bro, Udah dibilang beda Yahya pasal. Waloni, Beda Yahya pasal. Waloni dengerin Beda dulu. pasal. Hah? Beda pasal udah dibilang beda pasal. Enggak, justru gini, iya beda pasal makanya beda hukuman. Cuman kita lihat bro, yang dibahas si Yahya itu juga agama dan dia bisa bikin keonaran nggak bisa, tapi tidak dilihat dari sisi keonarannya. Makanya Oh, yang di sini ini bedanya di sini dari Barbu. Kalau misalnya Rudy Simamora itu kan dia dengan kesadaran sendiri melive-kan dirinya. Kalau Ustadz Yahya Waloni itu direkam orang, nyebar sama orang lain. Nah, gitu dia. Dan jangan lupa ya, KC itu ulang-ulang loh. Jadi waktu itu yang jadi barang bukti bukan satu video, asal lu tahu. 300 video. Bayangin, 300 video. Sadis nggak? Dan kita nggak pungkiri ya, namanya juga emosi orang bermain. Gimana orang nggak ngamuk, gimana ya kita bilang penegak hukum lah. Setiap hari, ya pendukung-pendukung dia, itu kerjanya apa? Maki-maki.
nggak adil, kurang ajar, hakimnya begini, jaksanya begini. Ya getol juga lah orang. Itulah orang bilang, kita tuh kalau udah di posisi seperti itu, ya udah merendah aja. Ya sadar diri gitu. Jangan sok-sok keras. Kan kalau kalau kalian ini kan hobinya gitu. Sok keras, pententengan, hujat sana, hujat sini gitu kan. Ya begitu dibenam, jangan terkejut gitu. Jangan terkejut. Betul nggak? Kita tuh kan kalau udah posisi gitu, ya udahlah. Minta tolong, ya Pak, saya silap gitu kan. Sama kayak kamu misalnya kena tilang polisi. Coba kamu tes, kamu ditilang polisi, kamu lawan. Bapak yang juling, mana ada saya langgar, nggak benar Bapak gitu. Dibandingkan, ya Pak, saya mohon maaf Pak, saya salah gitu. Beda nggak perlakuannya? Gini Juli, kalau contoh yang kamu berikan itu mungkin bisa jadi benar, tapi apakah contoh yang kamu angkat itu dibawa ke hukum pas sama persis dengan kasus yang terjadi? Kan nggak juga bro, kan nggak tahu detail di dalamnya. Nggak, aku tahu Kalau detil, aku ngikut. enggak, Nggak, loh Indo, kamu aku ikut, ngikut. kamu Aku ikut, ikut. iya kamu ikut, tapi kan yang gue maksud gini loh, kasus apa yang diangkat untuk menentukan hukumannya, kan itu yang menjadi persoalan. Gini, jaksanya gini, ya kita nggak pungkiri ya, semua tergantung jaksa, betul nggak? Ujung-ujungnya kan jaksa, Nah, KC, KC itu dilihat sama jaksanya efek yang dia timbulkan. Dan salah satu yang buat dia tenggelam adalah teman-temannya. Itulah kenapa Ibun dan beberapa orang Kristen yang masih waras, mereka bilangnya gini, KC itu adalah proyek gagal yang dibuat oleh orang-orang Kristen sendiri. Jadi orang Kristen sendirilah yang menenggelamkan KC. Salah satunya Saipudin. Kenapa Saipudin tenggelamkan? Supaya ya makin tenggelam si KC, makin kasihanlah orang Kristen dan makin banyaklah uang yang mau dikasih duit, mau dikeluarin. Jadi ibaratnya kalau si Kores ini ya, misalnya Kores lagi babak belur nih, kecelakaan. Ya, terus misalnya si Goldian mau galang donasi. Dia lihat lukanya kurang banyak nih. Ditombokin lagi lebih banyak gitu biar lebih lebih hancur lagi si Koresnya gitu kan. Supaya orang lebih iba, supaya orang lebih kasihan. Jadi memang KC itu diskenariokan makin tragis supaya apa? Supaya donasi tambah banyak. Itu biar lu tahu. nggak tahu ya kalau udah ngomong begitu itu real atau tidak gua nggak tahu, tapi kalau sembabanya itu real gua angkat tangan, no komen sama gua mah. Iya. Itu MKC itu kalau di mata gua dia yang paling banyak menghabiskan biaya komunitas Kristen yang di sosial media ya, yang berhubungan dengan dunia lintas agama. Paling banyak dia itu. Iya, sekarang gini lah. Kita kalau udah kasus gitu ya. Udah Waktu itu lepas ya? Udah lepas ya Jul ya? Atau masih ya? masih jadi gini, dia dari 10 10 tahun tahun bro, banding gimana mau lepas 10 tahun? bukan, salah lu. Enggak 10. Jadi dia Berapa? 10 tahun banding jadi 6,5 tahun. Ya, banding jadi 6,5 tahun. Terus kasasi lagi. Ya udah dibilang nggak usah kasasi, dikasasi lagi naik jadi 8. Jadi 10 jadi 6,5 naik lagi jadi 8. Itu yang terjadi. Oh, jadi 8 sekarang. Gua kira 6. 8. Tapi nanti mungkin jalani 5 tahun keluar. Dan kemarin dia sempat mau dengar info dia mau balik ke Islam dan mau membocorkan siapa-siapa aja yang jadi biang keroknya, tetapi dicegah. Jadi Kodoni itu sempat mau ke sana mau syahadatin. Ada apa ini? Ya mungkin karena sakit hati karena donasinya udah putus sekarang. Aduh, anjir. Tapi coba aja lah kita lihat dengan apa yang dikatakan Juli, nanti kalau memang KC udah keluar, dia beneran nggak balik ke Islam gitu. Artinya gini bro, kalau umpamanya dia beneran balik bisa jadi karena kecewa. Pertama, yang kedua bisa jadi memang orang ini nggak pernah kenal Tuhan dengan benar, dengan jelas. Karena kalau umpamanya orang kenal dengan Tuhan dengan jelas, Tuhan Yesus maksud gua, orang Kristen kalau kenal Tuhan Yesus dengan jelas, apapun taruhannya nggak akan pernah bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Itu Iya. sebabnya Yesus pernah bilang begini bro, berbahagialah orang yang tidak kecewa karena aku. Ya, jadi dia kalau Artinya banyak orang, kayak artinya si gini Indo bang, nih, dikit lagi kayak si Indo nih ya. bang. Tunggu. Kayak si Indo nih, dia depan Riva baik-baik, tapi di belakang dia pingin Riva masuk penjara. Itu kelakuannya. Loh, gini loh, kalau kamu bilang begitu di depan lo bilang kemarin gue di depan Ripa baik-baik enggak pernah. Dengerin Alhamdulillah. Abang Juli, dengerin. Satu-satunya apologet Islam, Juma itu mulutnya lebih pedas dari Ripa ya. Perhatikan yang gue tahu, yang gue ikutin. Juma mulutnya lebih pedas daripada Ripa untuk menghujat kekristenan dengan mengatakan Yesus itu iblis. Nah, Ripa, Anda percaya atau tidak, perhatikan. Anda percaya atau tidak, tapi ini yang saya harus katakan dan terserah Anda percaya atau tidak. Tapi ini yang saya dapat dari Tuhan. Apa?
Tuhan memberi saya tanda bahwa Ripa itu diponis masuk akan ke neraka. Semua Islam yang tidak masuk semua Islam yang tidak percaya Yesus Tuhan, Alkitab mencatat ke neraka. Tapi itu kalau akhir hayat, sampai akhir hayatnya nggak terima Yesus, tetap ke neraka. Tapi Ripa belum final napasnya, sudah dikasih tahu Tuhan sama gua, Ripa itu penghuni neraka. Anjir, lu udah mau jadi nabi juga dong artinya. Wah, luga juga lu, nabi juga lu ya? Saya nggak ngaku ya. Saya jangan sama-samain kayak Luga. Ya, dia nggak ngaku. Luga nggak ngaku. Luga nggak ngaku. Dia bilang temannya yang bilang. Sama, temannya yang bilang. Nah, kalau ngomongin... Berarti ini Indo lu karismatik ya? Ya, gua kerja karismatik. Kalau ngomongin... alah, iya. Kalau ngomongin tentang banyak hal yang gue dapat info dari Tuhan, banyak. Januari kemarin saya mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Mimpi, mukanya enggak, tubuhnya iya. Tapi kalau masalah pengalaman rohani banyak, Juli. Kak, masalah ke situ yang kita anggap orang ini harus gini-gini, enggak. Orang Kristen tuh banyak pengalaman spiritualnya dengan Tuhan Yesus. Bukan gua aja, banyak. Gua juga banyak, buktinya saksi hidup masih banyak tuh. Bahkan aku kemarin diangkat jadi santo sama orang Kristen. Waduh, ini kalau udah bahas kayak gini, mimpi bertemu ini susah cross-check-nya, Indo. Ya, namanya pengalaman pribadi, bro. Sama kayak Muhammad gitu ya, naik ke surga. Kan susah cross-check-nya juga itu. Lagi bahasa orang, geblek nih. Mau ngajak debat agama, memang kelakuan Oten kayak gini lah. Bukan, bro. Kan ini pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, ini susah cross-check kata si Kores. Iya, betul. Karena pengalaman pribadi. Aku punya bisa di cross-check. Contoh, ya mangapul segala doain aku meninggoy. Benaran, besoknya dia yang meninggoy. Iya, kita lagi bahas yang gitu-gitu, Bre. Mudah mau closing malah. Kita baik lu dikasih ngomong di sini. Ya, Pastor Sarah, Pastor Sarah doain gua gitu. Ujungnya apa? Minta maaf. Nangis-nangis minta maaf. Masih ada buktinya. Ya, Paul Jang itu aku ingatin sama dia loh. Lu mending minta maaf dan revisi kata-kata lu daripada lu jadi kasus. Benaran besoknya jadi kasus. KC juga sama. KC juga sama waktu itu. Kasusnya Paul Zhang apa? Penghujat sebelum dia kan ngatain Nabi Muhammad juga. Si KC juga sama, waktu dia bahas tentang kitab kuning itu siang. Iya, maksud gua ya kalau lu bilang Paul Zhang penghujat, sebelum lu menjadi penghujat, lu tarik omongan lu. Kan lu ngomong begitu ke Paul Zhang. Nah, kasusnya apa terjadi setelah lu meminta begitu diralat? Apa? Ya besoknya viral ya jadi DPO. Oh. Si KC juga sama, KC itu setiap hari dulu sama kayak lu sekarang. Setiap hari dia masuk ke live aku. Setiap hari, satu-satunya channel muslim yang dia tiap hari masuk aku karena dia sering WA sama aku pamer-pamer. Dia selalu bilang, "Julius, bodoh kali kamu tinggalin Yesus. Kamu lihat ini." Dia pamerin dia lagi makan, dibawa makan. Ya, dia diundang kesaksian. Ya, terus sering lah dia cerita aneh-aneh karena menurutku orangnya tuh nggak jahat sebenarnya, cuman usil. KC itu ini dari saya ya, kalian boleh setuju nggak? Dia tuh sebenarnya nggak sejahat Polikarpus yang lainnya, nggak sejahat Ki Ahmad, ya Edwin, Agatha gitu. Kalau dia tuh memang nyari duit dari cara dia ngomong. Dan kita sering bercanda gitu, kayak dia cerita, wah saya waktu di Arab jadi super seksi, orang Mesir homo, pegangin barang dia gitu kan. Nah kita bahas yang gitu kayak itu, ketawa-ketawa gitu. Terus aku berkali-kali ingatkan dia, KC, mending kau revisi lah omonganmu, minta maaf. Aku bilang kan, minimal ada bukti kau pernah minta maaf, meringankan kamu kalau terjadi apa-apa. Oh enggak, saya benar kok gini-gini. Kejadian besoknya, kejadian. Itu orang Kristen yang sering nongkrong temanku sampai terkejut tuh. Balik lagi ke kaca tadi gue bilang gini, apa tuh kalau umpamanya seperti apa yang lu bilang tadi itu bahwa dia keluar dari penjara dia bisa balik lagi jadi Islam. Ada dua kemungkinan. Keluar mungkin nggak? Kalau keluar mungkin nggak? Kalau sekarang mungkin. Kalau sekarang ya. Dan sekali lagi imannya itu aku harus akui bukan karena iman orang benar, tapi karena masalah duit. Gua nggak tahu kalau itu. Cuman yang mau gua bahas, artinya gini. Kalau dia beneran mau balik ke agama kalian itu, agamanya dia sebelumnya gitu ya. Saya sih ngelihatnya ada dua hal. Pertama, orang Kristen kalau kenal Tuhan Yesus dengan baik, apapun taruhannya nggak akan pernah ninggalkan Tuhan. Itu orang Kristen sejati ya. Pertama, karena kelahiran baru itu membuat dia untuk sulit menyangkal. Tapi lu kenal MKC Indo? Tahu berita MKC tahu? Tahu beritanya, nggak terlalu ngikutin, tapi pernah lah sekilas. Karena gue mulai masuk TikTok itu bulan Januari kemarin tahun ini. MKC bukan zaman TikTok ya, MKC itu zaman YouTube jebot. Nah, YouTube. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia masuk Islam lagi, mungkin bisa jadi karena kecewa, gitu. Karena banyak nggak pendeta yang keluar dari kekristenan karena kecewa? Banyak.
Jadi faktor penyebabnya itu makanya Yesus bilang, "Berbahagialah orang yang tidak kecewa karena aku." Jadi orang itu banyak yang kecewa, nggak banyak. Tapi kan Alkitab mencatat dalam Wahyu, barang siapa menang artinya pengharapan kepada Kristus itu sampai final, sampai napasnya itu lepas dari badannya. Maka dia dikatakan menang. 7 jemaat Oh, di Wahyu kalau si itu Uniriva nggak menang. mungkin lah ya. Jadi Uniriva itu sama kayak apa? Kalau di Muslim kayak Abu Lahab gitu ya. Gua nggak tahu penilaianmu mungkin bisa jadi Lah, seperti itu Bang sama Juli. kan Abu Tapi Lahab juga dibilang gitu, dia nggak mungkin bertobat gitu. Padahal udah ditantang dan dia juga nggak bertobat. Ya mungkin seperti itu ya kalau versi kalian. nah, yang aku katakan karena apa yang aku dapat dari Tuhan, tanda yang aku dapat dari Tuhan dan itu yang aku publikasikan sama lu bahwa memang Tuhan memberikan tanda bukan cuma Ripa itu memang pewaris kerajaan maut. Itu tanda yang Tuhan kasih tahu ke gua. Jadi itu Kapling yang gua utama kasih dia di tahu. situ. Nggak di Apa? neraka kapling utama. Uniriva kapling utama gitu. Gua nggak tahu. Nggak bisa jawab karena gua bukan di Ini mau omongan lu ini datangnya dari kepedihan hati yang lu rasa anjir. siapa Kalau gua gua? lihat. Iya. Gua Iya. enggak sih. Gua tahu, gua kesel sama Ripa iya. Tapi enggak juga gua harus membikin fitnah, bikin subat, ngaku-ngaku dapat info dari Tuhan, tak tahu tidak itu kan fitnah, itu subat dan itu penyesatan dan itu salah dan enggak benar, bohong, Oh, dusta. kalau gitu Enggak, maksudnya lu tuh kepikiran apa yang dikatain Unik Riva sampai tidur gitu loh. Sampai lu Enggak, tidur Enggak, kepikiran. enggak. tunggu, tunggu. Gini, Yesus Bang. kasih informasinya cuma untuk satu orang, cuma Riva. Kalau Kores, masa Saya Yesus cuma ngomong satu? enggak, jangankan di Kores juga Kores mah gua nggak terlalu tahu Kores ya. Zuma maksud gua. Kan gue bilang tadi, Ripa dan Zuma ini kan agak sedikit posisinya di atas ya, bukan merendahkan Kores. Artinya lebih lebih familiar gitu ya, lebih mulutnya lebih gimana gitu ya. Kores mungkin ya juga, tapi gua nggak terlalu tahu. Nah, karena gue berapa kali ketemu sama Zuma, bukan ketemu langsung, ketemu di TikTok gitu ya, debat gitu ya. Dia yang langsung gue dengar bilang Yesus itu iblis, sementara Yesus itu punya darah, punya daging. Iblis itu nggak punya darah dan punya daging, gitu ya. Artinya memang itu penistaan besar. Kalau Tapi ada apakah iblis Tuhan nama Yesus kan bisa jadi gitu. Bisa jadi kan iblis banyak. Iya, tapi yang jelas kalau Yesus itu dikatain iblis, Erastus Samdono aja bilang ada jin nama Yesus. Erastus loh. iya, tapi tetap aja bro, kalau Yesus yang dirujuk kepada Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, itu tetap aja bro salah, nista, Kristen banyak. hujat. Kristen mana dulu gitu? Ada Kristen Mormon. Tuhan Iya, yang Kristen. dia bicara yang keluar dari kuburan. Oke, Iya. jelas. Semua versinya sama. Nggak, sekarang gini, Yesus yang lu sembah sama yang disembah orang Mormon, saksi Yehova, itu sama nggak? Yesus yang gue sembah Yesus yang dilahirkan Maria. Enggak tahu kalau saksi Yehova. Aku tanya sama nggak dengan yang Mormon, dengan Kristen-Kristen yang kalian sebut bidat-bidat itu? Kan Yang banyak Kristen bidat. Yang gue tahu gereja Mormon berdoa kepada Yesus juga. Nah, Yesus itu mereka juga akui itu utusan. Artinya Yesus yang disembah oleh gereja Mormon itu juga yang disembah oleh orang Kristen dan Katolik. Gitu loh ya. Tapi cara pandang kepada Yesus itu mungkin beda-beda. Nah, itu masuk neraka nggak kalau Mormon menurut lo? Aku nggak punya hak bro. Makanya gue bilang saya ini. Lo terus kenapa yang Islam masuk neraka? Lu pastiin yang ini nggak masuk neraka? Rifa doang, Karena Rifa bedanya doang, gini Kores. Bukan Karena semua beda dia bilang, Rifa doang. Nah, ya. Dia bilang semua Islam katanya setelah ngomong karena Unik Yesus Riva. karena kan Yesus bilang gini, akulah kebangkitan dan hidup. Itu fix. Akulah jalan kebenaran. Gak ada orang nyampe ke surga tanpa lewat gua. Yohanes 14:6. Kalian paling Lah orang Mormon setelah Yesus ada nabinya yang kulit putih itu. Ada, Siapa tapi namanya? bukan James White gitu. Tapi lu nggak berani bilang dia masuk neraka. Kenapa begitu? Ada, tapi tetap aja mereka percaya bahwa Yesus itu jalan ke surga. Gitu. Dilalui nggak? Mereka juga berdoa kepada Yesus, bukan kepada nabinya siapa tuh lupa. James Smith gitu ya. Bukan, mereka nggak berdoa kepada James Smith. Mereka berdoa langsung ke bapaknya, nggak ke Yesus. Iya, kepada Bapa juga kepada Yesus. Sama kayak Kristen lain. Di mana Mormon berdoa kepada Yesus lu? Lu coba lihat kitab di belakang Wahyunya. Itu kitab Mormon di belakang Wahyunya. Iya. Itu doa-doanya Mormon nggak ada yang ke Yesus ya, Ge? Ada, lu jangan salah. Memang mereka berdoa kepada God, kata dia gitu ya. Karena gue pernah juga tahu gereja Mormon. Mereka berdoa juga kepada Allah Bapa, berdoa juga kepada Yesus. Sekalipun mereka memang punya nabi di luar dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Mormon ini sekarang lagi ekspansi di Indonesia. Kemarin aku ketemu ada beberapa bule di apartemenku lagi jualan kekristenan. Rupanya Mormon. Hmm. Dan itu memang memang kalau dibilang jual kekristenan memang mereka sudah jalankan itu dari gereja Mormon itu mulai ada di Amerika nyampe ke Indonesia Poligami, yes, gitu ya, Mormon. dulu, sekarang mah Dulu kan enggak. 40 orang ya nggak salah ya. 10 kali. Dulu, tapi kalau sekarang mah enggak, karena kan mereka udah mulai mengerti. Memang kalau dilihat dari PGI ya Mormon dikatain kayak lu bilang tadi bidat gitu ya. Tapi secara saya personal gitu ya, saya enggak punya hak untuk menjadi hakim Si terhadap Yova orang dulu lain. dibilang bidat-bidat, tiba-tiba gereja dia punya pengikut tambah banyak. Temanku tak berapa banyak udah pindah jadi saksi Yova. Iya, makanya gue bilang bro, aku tuh mencoba menjadi manusia yang tidak mau menjadikan duri dalam daging. Artinya aku tidak mau menghakimi Tapi orang percaya lain. nggak Indo? Ini bukti bahwa sesuai yang dikatakan oleh Stephen Tong ya dan pendeta Melato gitu. Orang Kristen tuh memang lemah yang begituan. Itulah gampang disusupi, gampang kacau ya. Contoh, dulu saksi Yehova sok-sok mereka lawan. Aku ingat kali waktu aku kecil, ya itu pendeta tuh tiap hari teriak di gereja, jangan sampai ikut saksi Yehova. Karena waktu itu saksi Yehova baru buka di Medan. Jadi tiap hari dia ingatkan ini jemaat-jemaat jangan masuk saksi Yehova. Tiba-tiba saksi Yehova tambah banyak gitu kan. Dan sekarang kita bilang udah kayak diakui lah kan saksi Yehova. Orang Kristen juga udah kayak udahlah nggak sanggup lawan gitu kan. Udah biarin Memang aja. sekarang sejak Gus Dur presiden dulu, saksi Yehova diterima keberadaannya di negara ini bahkan Ya, mereka resmi. Nggak, terus Mormon ini mungkin kedepannya gitu dan bisa jadi nggak menurut kamu besok-besok tiba-tiba ada gereja LGBT itu akan dibiarkan juga nanti? Gereja LGBT belum Cara nggak pandang ada saya gereja LGBT beda. Yang ada itu Belum ada di Indonesia. nudis church. Nggak, bisa jadi nanti Nah, di gue Indonesia. bicara secara eksistensi ya. Hmm. Apa gereja pelangi? Nggak ada, Bre. Iya, Nudis church, gereja maksudnya- nudis baru ada. Maksudnya si Juli kemungkinan ke depan, kemungkinan besar bisa-bisa gereja pelangi bisa-bisa jadi ada karena awalnya saksi Yehova nggak diterima kurang lebih Bukan, gitu maksud aja. gua secara eksistensi, secara global. Memang ada gereja pelangi ada emang. Ada beberapa gereja. Di negara ini nggak tahu ya, di negara ini kayaknya sih belum. Bukan negara ini dulu, internasional dulu. Indonesia kan selalu dapat. Ada gereja pelangi di dunia ada. Mana? Alkitabnya juga ada. Ini di Indonesia udah tulisan gini loh. Dianggap sebagai gereja pertama di Indonesia yang menerima jemaat nih. Waduh, gimana sih? Gereja apa? Pelangi. Udah mulai. Yang ini menerima. Kalau gereja pelangi tunggu. Nanti gua kasih. Ini Kalau gereja pelangi dunia ada Kores dan Alkitab mereka ada. Enggak, kalau bukan maksud gua kalau yang kayak gitu-gitu kan yang tadi disampaikan Julius itu kan core-nya, denomnya itu kan tetap Protestan gitu loh, bukan gereja pelangi. Yang gua tanya memang ada core pelangi itu beneran. Jadi isinya tuh trans kayak gitu-gitu. Ada emang? Ada. Anjing gila agama lu serius. Ada gerejanya, ada gereja pelangi itu ada di dunia dan Mana coba lihat kayak gimana bentuknya dalamnya jemaatnya? nggak, Ya biasa, sama, cuma bentuknya bangunan. ada pelangi-pelanginya punya ini kayak. Enggak, maksudnya gue pengen lihat jemaatnya tuh Ya jemaatnya mereka biasa. tuh normal tapi pro Enggak, doang atau emang bentukannya udah nggak normal gitu loh. Gua pengen Jemaatnya tahu gini itu. Kores, jemaatnya gini. Ya gimana sih kalau laki-laki biasa namanya umpamanya dari komunitas lagi bete, ya laki bete itu kan ya biasa aja penampilannya, gak aneh-aneh kecuali kalau Enggak, Bre. Kalau di luar negeri udah di atas normal, anjir bentuknya udah kayak musuhnya Son Goku, Bre. Enggak, itu yang lo lihat yang trans. Kalau mamanya yang lagi Ya. bete, yang lakinya, dengerin dulu. Yang lakinya ya biasa aja berpenampilan sama seperti kayak di Indonesia, komunitas lagi bete, ya laki kan biasa aja. Dia masuk gereja, ya biasa. Tapi gerejanya gereja pelangi. Makanya yang lu lihat itu aneh-aneh penampilannya itu dia udah naik ke atas levelnya trans. Iya itu. Nah, itu yang gua maksud itu sebenarnya gereja trans itu loh. Indo ini nampaknya banyak teman yang gitu. Kalau ngomongin teman banyak enggak sih, karena tapi kan kita tahu lah perkembangan dunia gitu. Tapi apa memang Alkitab mengajarkan dan melegalkan itu? Enggak. Kalaupun kita dengar isu-isu benar atau tidak Paus yang kemarin meninggal itu melegalkan gitu ya, karena itu pro dan kontra. Alkitab kan jelas melarang itu enggak boleh. Tapi dia kan bilangnya gini, Kristen itu harus tunduk kepada tempat, betul nggak?
Kan Kristen tuh selalu mengatakan, ya kita tuh harus tunduk kepada adat dan hukum dari negara setempat. Kalau negara setempat memperbolehkan, kita tidak boleh melarang. Itu yang disahkan Paus itu. Ya, makanya itu kan gereja Katolik cara berpikir seperti itu. Tapi kan nggak semua gereja Katolik mensupport. Contoh di Indonesia, sejauh ini kan memang nggak ada gereja seperti itu di Indonesia ini. Bukan, karena Dan di Indonesia pemerintah belum kasih. Jadi ya, memang kebijakannya tergantung pemerintah. ya, tapi seandainya mau dikasih gitu ya, warga karena kita memang masih kuat masalah agama, orang Kristen dan Katoliknya juga. Lu mesti ngomong gini, ikut kata Stephen Tong. Kita bersyukur. Kalau Di Indonesia, MUI-nya Kristen apa ya? MUI-nya Kristen. ya nggak ada mereka. Jadi mereka bilangnya gini, Ada kita bersyukur. sinode. Ya, kita bersyukur Indonesia ini mayoritas Muslim sehingga ya LGBT ini kena ban pula ya, tidak bisa masuk ke Indonesia. Lagi bete, Ya, bilangnya lagi lagi bete nggak bete. masuk Indonesia. Coba bayangkan kalau sempat kekristenan yang pegang, waduh kacau. Ya, mungkin bisa jadi, walaupun mungkin negara kasih, tetapi akan ada penolakan dari pihak Muslim. Kalau gereja berani nikahin, kurasa gereja kena demo. Nah, cuman itu jadi problem lagi tuh. Coba lu bayangin Indo ya, ada gereja yang nikahin misalnya Ki Ahmad sama si Elia Miron. Pasti viral dong gitu kan, karena Elia Miron terkenal gitu. Pasti banyak channel-channel yang akan meliput mereka nikah gitu. Terus umat Muslim demo ke gereja itu. Habis itu besoknya orang Kristen bikin fitnah lagi. Gereja didemo oleh umat Muslim. Wah kacau nih. Kalau gue mikirnya sih gini ya, memang Pendeta Mel Atok pernah bilang begitu. Tapi kalau ngomongin masalah dosa, oke lah, memang kita sepakat nggak Islam nggak Kristen tentang pelangi ini memang nggak pernah dibenarkan dalam Alkitab ya. Itu kan peraturan-peraturan yang dibuat di luar dari Alkitab dengan atas dasar human rights, hak asasi gitu ya. Tapi kalau balik ke Kristen, seandainya Indonesia ini mayoritas Kristen, nggak tahu juga. Mungkin di negara lain, ya banyak mayoritas Kristen yang melegalkan itu. Tapi terlepas itu kan tetap Alkitab larang. Nah, di negara-negara tertentu, mereka menjalankan peraturan itu karena peraturan negara. Pendeta-pendeta banyak melakukan itu karena kita tahu, aku banyak teman pendeta dan pendeta teman-temanku di Indonesia punya teman di luar juga, dan informasi yang kita dengar pendeta-pendeta di sana melegalkan karena peraturan kayak lu bilang tadi, negara melegalkan. Jadi mereka meresmikan itu karena tidak bisa tunduk kepada aturan negara dengan terpaksa. Masa kalah sama negara? Aduh, ini agama apa nih? Nah gini bro, jadi aku agak sedikit setuju dengan pikiranmu itu. Kenapa? Saya sebagai umpamanya nih, seandainya saya sebagai pendeta, saya juga akan. Kita barusan ngomong ini ya, tiba-tiba si Walabu live, anak Batak tidak pantas ditolong. Gua maksudnya gua nggak ngerti, anak Batak nggak pantas. Nggak tahu Lo sih nonton Rudion juga? ini. Oh, lu sembari nonton. Orang anjing ini orang aneh emang anjing ini satu nih Rudiorus nih. Nggak, dia emosi karena anak Batak nggak mau ikut skenario dia. Habis itu Oh. kan dia, habis itu kan Kan- donasinya kan dicabut. Nggak Nah, dia gitu. lagi yang pegang. Nah, oke, balik lagi ke situ. Nanti kita bahas itu tentang pendapat dia kepada anak Batak. Jadi seandainya Indonesia mayoritas Muslim, pertama nih ya, saya lihat dari sudut pertumbuhan ekonomi gitu ya, tidak terlalu membanggakan diri sebagai orang negara agama yang Kristen itu ke situ. Tapi seandainya Kristen di Indonesia ini mayoritas, saya pikir pemikiran seperti itu nggak akan terjadi ya, karena dari sudut ekonomi Indonesia mapan. Pengaruh nggak kepada pernikahan? Pengaruh. Pernikahan sejenis itu pengaruh. Negara maju sono kan berkembang. Pengaruh nggak kepada pernikahan kayak gitu? Pengaruh. Tapi kan budaya kita beda. Gitu. Jadi mereka penyebabnya itu ya salah satu budaya. Nah, Lu bisa kaya, tapi lu pelangi. Gitu konsepnya. Atau lu biasa-biasa aja tapi nggak pelangi. kalau itu kan dikasih pilihan, Pak Kores. Artinya gini, bro. Enggak, gua mengsimplifikasi realita kehidupan antara negara berkembang dan negara maju. Oh, Ya enggak? sulit Lu menjawab. bisa kaya, tapi pelangi gitu. Lu bisa negara lu agamanya kuat, tapi miskin. Nah, kayak gitu-gitu lah. Artinya kita dikasih pilihan milih mana gitu ya. Kurang lebih gitu kali ya. Yes gitu. Karena lu posisinya gini, Bre. Apa ya? Ini gua jadi ahli hikmah nih. Semakin lu mengejar dunia, Tuhan mudahkan. Allah mudahkan itu semakin lu mengejar dunia. Tapi akan banyak
hukum-hukum norma-norma agama yang ditinggalkan ke belakang. Itu nama istidrat. Nah, Gitu. kekristenan juga ada sedikit persamaan seperti itu ya. Makanya Alkitab Yesus berkata seperti ini. Kau Untuk apa dikit-dikit kalau yang bagus ikut-ikut kami kau. Bukan, enggak, justru Alkitab berkata seperti itu. Kalau Pak Juli, Yesus bilang begini, untuk apa seseorang memiliki dunia? Dunia itu bicara kekayaan ya. Jadi Alkitab kan sudah jauh ada, kelar kanon baru ada Islam gitu ya. Artinya Yesus sudah bilang begini, untuk apa Dia seseorang sambil memiliki dia sambil muji agama sambil jelekin agama orang juga nih, sambil iklan-iklan juga. bukan kalau lu memaknai seperti itu, ya itu pikiranmu. Tapi kan saya bicara fakta bahwa Alkitab sudah mencatat bahwa Tapi Yesus tadi kau pernah bilang banggain, Kristen. Tadi kau banggain. Sekarang kau nggak banggain. Cemana? Nggak konsisten kau enggak, jadi orang. bukan lu cara tangkapnya beda. Nih, Yesus pernah bilang gini, untuk apa seseorang memiliki dunia? Kata dunia itu berujuk kepada kekayaan ya. Untuk apa seseorang memiliki dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Artinya orang ngapain orang kaya jadi orang yang kaya kalau toh dia harus ke neraka juga. Kekayaannya buat apa? Kurang lebih intinya seperti itu. Kalau di permudah bahasanya, artinya kita akan lebih memilih menjadi hidup menderita. Karena kenapa? Memang kekristenan itu adalah penderitaan. Anjir, kekristenan dan penderitaan. Ya udah sini. Iya, bro. Transfer Jadi duit. Inilah kenapa gua keluar anekdot, Bre. Kristen ini dibuatkan untuk hidup itu dipersekusi gitu. Ini Bukan dari sini bukan, gitu loh. jangan bahasanya bukan persekusi, agak liar bahasa persekusi ini. Iya, Tapi bukan maksudnya kalian yang korban di persekusinya gitu loh, Bre. Penderitaan kan. Penderitaan itu kan gak cuma dari Tuhan, dari maksudnya memang dari Tuhan, kehendak Tuhan yang bisa melalui diri lu sendiri, kesalahan diri lu sendiri atau faktor luar seperti faktor luar. Iya, makanya gua sosial bilang. yang di luar. Kayak Iya, gitu betul. maksud gua. Itu betul itu. Tapi Itulah karena- maksud gua. Nah, itu betul. Kamu untuk kali ini kamu betul Kores. Jadi orang Kristen itu bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus, tapi penderitaan itu bagian yang tidak bisa dihindari, Juli. Karena kekristenan Kau udah itu menderita belum, Indo? Kalau Apa? kau belum menderita, biar ku bantu kau menderita. Loh, kami orang Kristen di Indonesia ini bukannya menderita, kami ibadah, kami dibubarin, izin dipersulit. Aku nggak nanya orang Kristen, aku nanya kamu. Kamu pernah nggak dibubarin? Loh, saya menderita nggak menderita, Juli. Kenapa? Contoh, umpamanya ya, contoh. Saya masuk TikTok, bicara kayak ginian, gitu ya. Dengan saya mendengarkan dari teman-teman Islam bilang Yesus bla 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 bla, batin saya menderita nggak untuk dengerin tuh? Menderita, enak nggak? Nggak enak. Tapi saya Tapi harus apa ya terima namanya tuh konsekuensi. ini loh standar menderitanya Kristen sama standar menderitanya gua itu timpang anjir. Kalau buat gua segini itu belum menderita loh. Lu kena genosida loh, keluarga lu pisah-pisah badannya, baru lu menderita tuh. Baru, oh iya bener mereka menderita, Bre. Iya. Kalau masih segini anjing masih belum. Nah, Atau enggak gini deh. Pas lu ngisi bensin mobil lu gitu kan. Ditanya agamanya. Agamanya apa? Kristen. Oh iya, kalau Kristen per liternya 75.000. Ah, menderita itu loh. Selama belum ke situ masih slow. Sebenarnya udah kayak gitu juga, Kores. Di mana gitu? Contoh umpamanya. Ada kayak gue bilang tadi gitu ya. Gereja itu kan udah bicara tentang agama. Terus izinnya sulit. Coba kalau mamanya masjid, kan nggak perlu ribet. Nah, makanya gue bilang menderita nggak menderita. Cuman kalau dipakai levelnya penderitaan, Orang bentar lain, Bang bukan Juli. lu. Kalau Bentar, Bang gitu Juli. teman muslim gua banyak tuh yang, waduh, teman muslim gua pada kelaparan tuh nggak makan loh, kan bukan gua. Gimana sih? Bukan, maksud gue gini, artinya level penderitaan itu nggak bisa dibikin standarnya 5. Enggak, karena beda orang penderitaannya beda, beda kasus penderitaannya beda. Artinya kita orang Kristen menderita nggak di Indonesia ini? Menderita, bro. Menderita. Oke, kalau udah Kurang gue menderita, bilang sih. kalau udah menderita Kurang, anjir. harusnya bikin perlawanan dong, bikin misalnya sesuatu. Ya udah pindah keluar. Mana ada Kristen melawan, Bre? Kristen itu menerima. Iya, makanya ada orang politik yang mengatakan orang Kristen itu seperti bola kasti. Semakin dibanting dia akan semakin naik ke atas. Coba. Dipukul. Nah, iya, semakin dibanting, dipukul ke bawah dia akan melonjak semakin bantingannya keras banget bola itu dihantam ke tanah ke Oke, bawah. artinya yang hantam kalian harusnya kalian ucapin terima kasih udah hantam saya kalau gitu. Jangan marah-marah lagi. Enggak juga karena kenapa boleh. itu kan Nggak boleh itu gitu kan ya? enggak juga, itu kan sudah nubuatan yang sudah dikasih tahu. Loh, tunggu. Aku kasih contoh ya, Kores. Ya, dulu dia dihina-hina sama Goldian. Wah, gagal lu, nggak jelas lu, bodoh lu, nggak bisa jadi apologet gitu kan. Nah, begitu dia sukses, dia terima kasih sama Goldian. Untung kamu dulu marahin saya.
Kalau nggak saya kerjanya cuma main game tidur-tiduran. Walaupun Ya udah sini saya hina lagi supaya lebih tinggi lagi gitu ya. Cuman gini Oh. lah, kalau kata gua sih sebab akibat itu di dunia ini hal yang biasa gitu ya. Walaupun memang kata sebab akibat itu tidak berlaku kepada semua, tidak berlaku kepada segala sesuatu. Tapi memang di dunia ini sebab akibat itu ada. Jadi orang Kristen kalau memang dipersekusi, harus nggak berbicara harus terima, tapi mengerti bahwa itu memang sudah bagian dari iman percaya kepada Yesus karena berbahagia Mantap. orang yang Jadi menderita besok-besok jangan hanya karena lapor-lapor namaku. polisi lagi ya. Terima Apa? aja, jangan lapor Maksud Julius itu gini, maksud Julius ini gue persimpel ya, maksudnya Julius itu memang dinubuatkan hidup dalam penderitaan itu ya, sesuai dengan yang diimani Kristen gitu. Cuma Iya. bagian cengengnya itu nggak dinubuatkan, jadi jangan dilakukan gitu. Jadi kalau udah menderita, terima, ambil gitu, jangan Nah, cengeng. makanya gue bilang tadi kan ada sebab akibat. Kalau mamanya orang di Kristen dipersekusi sebabnya gitu ya, akibatnya ya mewek. Nah, akibatnya kan mewek. Mewek ini ya kita nggak bisa hindarin karena memang akibatnya mewek. Kemarin Gitu. Ya ada udah Yesus. terima. Yesus bilang nggak ada kusuruh kalian mewek. Kalian jangan manja. Iya, nggak disuruh mewek, tapi kan nyatanya ya memang karena terjadi secara psikologi, ya itu Iya, harus soalnya terjadi makanya mewek. Kalian kalau dipersekusi, minta lagi lebih banyak. Jangan mewek, kan kasih pipi kiri. Gimana sih? Nggak, kalau gue sih ya, kalau minta lagi lebih banyak ya nggak make sense juga. Kalau gue sih cukup diam gitu kan. Sebagaimana Yesaya 5:3-8 sampai 10 kan, bagaikan domba yang dibawa ke apa tuh? Pembantaian gitu. Dia tetap menutup mulutnya. Itu anjir harusnya itu yang dinubuatkan. Gitu loh. Tapi kan gini, kita sebenarnya menurut gua ya, orang Kristen sebenarnya menjalankan. Kalaupun tiba-tiba ada hukum negara ini yang berjalan dilaporkan gitu ya, artinya kan secara psikis orang Kristen sudah terzolimi. Nah, tapi karena ada hukum, ya hukum kan yang kerja, artinya ditindak. Tapi secara psikologi orang Kristen kejiwaan menderita nggak menderita, bro. Nah, itu sama dengan seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Kalau Iya, bagian menutup mulutnya, tidak berbicara sama sekali, itunya yang belum terjadi. Banyak orang Kristen nggak membuka mulut. Ya, masa menderitanya bareng-bareng yang buka mulut sebagian? Bareng-bareng juga dong. Nah, kembali ke personal kalau itu mah. Ada orang yang memang air matanya sedikit, ada yang banyak, ada yang nggak keluarkan air mata, jadi nggak terlalu kelihatan gitu loh. Kalau itu mah. Makanya kata gua seperti yang lo kutip tadi, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dia nggak buka suara, ada nggak ada, tapi ada nggak yang speak up, ada. Itu kan, tapi secara batin menderita nggak menderita, terzolimi. Kenapa? Ya kan nggak dipresentasikan, tapi diterima. Nah, sebagai presentasinya sebagian ada yang speak up, lapor. Nah, karena hukum berjalan ya kalau negara jalankan ya jalankan. Kalau enggak ya monggo, habis mau diapain? Itu udah bagian dari penderitaan. Karena orang Kristen kan dikaruniakan bukan saja percaya kepada Yesus, tapi tidak bisa menghindar kalau Kristen itu harus menderita. Maka Yesus bilang, berbahagia orang yang menderita karena namaku. Dan itu kebahagiaan. Itu di mana tuh ya? Ada ayatnya. Yesus pernah bilang itu. Bentar. Ah ya, mantap. Itu jadi memang udah dari sananya gitu. Jadi ya jangan mencoba melawan Islam gitu loh, Bre. Jangan mencoba gitu, karena memang sudah dibuatkan menderita. Artinya dinubuatkan mereka harus jadi pihak yang mewek ya. Wih, lucu juga ya. Meweknya enggak, menderita iya, meweknya enggak gitu loh. Lu YouTube-nya masih? Matius 5 ayat 10 12 tuh. Tapi gue rekam. Matius berapa? Matius 5 ayat 10 12. Oke, Matius 5 10 12. Mantap. Jadi, tapi kan kalau walaupun dinubuatkan menderita ya kan kita memang udah tahu, tapi nggak bisa nggak juga kita nggak mewek. Kemudian apakah kita nggak speak up ya sebagai rasa keadilan dalam hukum satu negara ya bolehlah speak up. Nah itu maksud gue tuh gini loh, maksudnya tuh apa ya, kadang-kadang tuh ketika kita dialog soal apa ya namanya, soal hukum syariat dan hukum kasih biasanya jarang dibawain sekarang. Ketika lu udah masuk ke posisi menderitanya banget yang lu nggak kuat, Kristen itu larinya ke hukum negara gitu. Ini yang gue iya komitmen dong anjir.
komitmen lah sama agama lu gitu loh. Gini, Kenapa bro. ketika lu nggak kuat banget lu larinya ke hukum pidana, ke hukum agama gitu. Ke hukum apa negara. Kenapa nggak tetap dihukum kasih saja? Gini kan Gitu. gue bilang tadi di depan bahwa air mata orang itu beda-beda. Ada yang nggak speak up, artinya air matanya nggak keluar. Itu contoh ya, analogi. Ada memang air matanya itu luber, banyak air matanya, ini dari speak up. Jadi beda-beda, beda orang, beda karakter, beda cara pengaplikasian terhadap apa Iya, tapi yang kan tetap diimani. orang-orang yang berbeda-beda karakter ini kan bersatu dalam satu tubuh, dalam satu hukum kasih kan gitu. Ya, cuman Maksudnya kan gua gini, bilang, ketika ini kan terjadinya tanggung jawab bersama gitu. Maksud gua gimana? Tanggung jawab bersama itu ketika ada orang yang sudah mau cengeng gitu kan, mau menyuarakan penderitaannya, yang lain di sebelahnya jangan diem, jangan merasa terwakilkan gitu loh. Lu tahan itu. Lu tahan itu. Ingat kawan, kita Kristen gitu loh. Ingat kawan, kita Kristen. Harusnya kan gitu. Jangan didiemin. kalau enggak Gitu bro, maksud gua. gini makanya gue bilang tadi kan orang Kristen itu air matanya beda-beda, ada yang nggak keluar, ada yang keluar, lalu kemudian kamu menuntut harus seperti nggak keluar air matanya, nggak bisa juga seperti itu, harus semua air Ya, matanya nggak boleh biar keluar. air matanya keluar, mulutnya dibekap gitu loh. Enggak, Kan maksud bisa. gua air mata itu bicara tentang suara ya. Itu bicara Oh, alah. masalah suara. Jadi maksud gua gini, ada orang Kristen yang speak up, ada yang enggak. Karena memang ada ayat Alkitab berkata begini, Bro. Di satu sisi mengasihi musuhmu, tapi satu sisi tulus seperti merpati, bijak cerdik seperti ular, tulus seperti Udahlah. merpati. Indo, besok lagi lanjut curhatnya ya. Soalnya aku mau pulang. Oke, Bro. Oke, lanjut Ya, besok. Nanti besok baru lanjut curhat. Kita bahas ini, si Rudi Yohanes rupanya, aku udah nonton nih. Jadi dia komplain karena Edis di live membahas tentang Rudi Yohanes yang menggelapkan donasi. Ya, jadi Oh iya? Iya, Masa? jadi iya, Mana apa namanya? Yang edisnya lagi ngobrol sama siapa dia? Edisnya nggak tahu ngobrol sama siapa. Si Rudi yang bilang dia difitnah sama si Edis. Jadi nanti kita Oh, anjing itu yang berarti dia nonton yang sama gua kalau kayak gitu. Enggak, itu video yang dari kapan? Video kapan? nggak tahu Baru si Rudi, kan si Rudi Yohanes lagi Enggak, gua sempet waktu naik ke Edis gua bahas itu sama si Edis. Itu kayaknya nyampe ke Rudi. Pedes dia. Ada videonya nggak? Aku minta lah. Ada di YouTube gua gitu kan si Edis itu, tapi si Edis nggak keras-keras banget. Dia cuma ngomong kayak gini, itulah kawan-kawan. Saya nggak pernah bilang saya nggak pernah bilang semua orang Kristen itu baik. Nah, dia bilang kayak gitu. Mungkin tersinggung dia di situ. Iya, Kalau karena aku ini Nanti ada di YouTube gua yang pas gua naik ke Edis itu. tunggu ya. Ya mungkin itu dulu, nanti besok kita bahas ya. Nah, iya mantap, besok aja lah, Bre. Jam berapa?